Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan melanjutkan seri firman Tuhan dari apa yang sudah kita pelajari beberapa minggu ini. Nah, kita akan buka Alkitab kita 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya, kita akan baca bersama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa kita akan menentukan bagaimana kita hidup. Seberapa kita mengerti siapa kita di dalam Tuhan, itu akan menentukan bagaimana kita mempergunakan hidup kita. Orang yang tidak mengerti siapa dia di dalam Tuhan, maka dia akan bertindak sembarangan. Tetapi orang yang mengerti siapa dia di dalam Tuhan akan mempergunakan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya kita perlu mengerti identitas kita. Identitas diri itu berbicara tentang seberapa kita mengenal siapa kita, dari mana kita berasal, apa tanggung jawab kita, apa nilai-nilai yang harus kita pegang. Semua di sini warga negara Republik Indonesia? Enggak. Ada orang bule di sini? Bule apa ini? Bule kesasar. Ya. Tapi saya yakin di sini masih semua warga negara Republik Indonesia, betul? Nah, kalau udah 17 tahun punya KTP, punya identitas, betul? Bahkan anak-anak sekarang itu punya kartu identitas anak, ya. Nah, ketika kita mengerti kita ini, identitas kita ini sebagai warga negara Republik Indonesia, maka kita itu punya hak dan kewajiban atas identitas tersebut. Apa hak kita sebagai warga negara Republik Indonesia? Hak ya, bayar pajak itu kewajiban. Hak atas hidup, hak atas perlindungan hukum, betul ya? Nah, dan sebagainya. Apa kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik? Yang tadi bayar pajak, taat kepada hukum dan pemerintah, ikut serta membela negara. Dulu belajar PPKN ya kan, PKN, PMP dan sebagainya. Nah, itu adalah hak dan kewajiban kita ketika kita mengerti identitas kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, dalam 1 Petrus 2 ini Tuhan kasih kita identitas. Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dua hal kita sudah pelajari minggu lalu. Kamu adalah bangsa yang terpilih dan imamat yang rajani. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Identitas kita yang ketiga dikatakan, kamu adalah bangsa yang kudus. Kudus itu berasal dari bahasa Yunani, agios, yang artinya dikhususkan, dipisahkan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya mendapat identitas sebagai orang-orang kudus, bangsa yang kudus. Tapi Tuhan kasih identitas ini kepada setiap kita, itu karena Tuhan punya tujuan. Tadi kita sudah membaca dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa kita itu untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu disebut sebagai bangsa yang kudus, umat yang kudus. Untuk
menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi mereka dipilih Tuhan, mereka dikhususkan Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa lain itu melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan lewat bangsa Israel. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ini, Petrus mengambil istilah itu untuk menyatakan, untuk mendeklarasikan bahwa orang-orang percaya dalam perjanjian baru itu juga mempunyai identitas yang sama, yaitu sebagai bangsa yang kudus. Untuk apa? Untuk Tuhan bekerja melalui hidup kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Untuk Tuhan bekerja melakukan perbuatan-perbuatan yang besar melalui hidup kita sehingga orang-orang melihat Tuhan itu memang Tuhan yang mulia. Itu sebabnya kita disebut sebagai bangsa yang kudus. Bapak Ibu Saudara, sewaktu perjanjian lama, kisah bangsa Israel, orang-orang akhirnya mengerti Tuhan itu Tuhan yang sangat ajaib. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Di mana melalui bangsa Israel Tuhan membelah laut Teberau. Tuhan menyatakan kebesarannya melalui bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ketika memilih bangsa Israel sebagai bangsa yang khusus, bangsa yang kudus, mereka punya tanggung jawab atas identitas itu. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin memakai kita, menyatakan kemuliaannya. Tuhan ingin menyatakan kebesarannya melalui hidup kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada tanggung jawab atas identitas ini. Nah, kita akan belajar dari kisah perjanjian lama untuk kita lebih menggali lebih dalam tentang bangsa yang kudus ini. Kita buka firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yuk, kita baca bersama ya. Ulangan pasal yang ke-7, 2 ya. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anak-anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak-anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka harus kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Puji Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara alurnya di ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus. Nah, kalau kita membaca tadi mulai dari ayat yang pertama, Tuhan itu enggak ngomong begini. Jangan engkau menyimpang, jangan engkau menyembah berhala supaya engkau menjadi bangsa yang kudus. Coba next kan. Next. Ya, perhatikan ke depan ya. Saya ada buat 2 pernyataan di sini. Kelihatan sama tapi tidak sama. Ya. Perhatikan, jangan engkau menyimpang, jangan engkau menyembah berhala supaya engkau menjadi umat yang kudus.
Firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Alurnya adalah begini, jangan menyimpang, jangan menyembah berhala sebab engkau umat yang kudus. Jadi begini, kita untuk mendapatkan identitas ini bukan karena kita harus jangan ini jangan itu dulu supaya menjadi bangsa yang kudus. Tetapi karena engkau bangsa yang kudus maka jangan begini, jangan begitu. Ngerti ya? Karena engkau bangsa yang kudus, maka engkau jangan menyimpang. Jangan menyembah berhala. Tidak dikatakan jangan menyimpang, jangan menyembah berhala supaya engkau menjadi umat yang kudus. Tidak dikatakan seperti itu. Tapi ayat ini jelas berkata jangan menyimpang, jangan menyembah berhala. Sebab engkau. Dasarnya adalah identitas kita, betul? Karena kita ini adalah bangsa yang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, identitas sebagai bangsa yang kudus itu menuntut respon, menuntut tanggung jawab. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan ketika kita khotbah dalam seri belajar dari kesalahan. Firman Tuhan berkata, ketika engkau membaca kitab perjanjian lama, jangan kita membaca itu sebagai peristiwa yang pernah terjadi saja, begitu saja. Tetapi jadikan itu sebagai peringatan, jadikan itu sebagai contoh. Nah, hari ini juga kita akan belajar menggali lebih dalam tentang bangsa yang kudus ini dari Ulangan pasal yang ke-7. Nah, bagian yang pertama ini saya akan membawa kita apa tanggung jawab kita ketika kita memiliki identitas sebagai bangsa yang kudus. Nah, perhatikan di ayat yang next. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan jangan engkau mengasihani mereka. Tuhan di sini menasihatkan, jangan engkau mengadakan perjanjian. Jangan engkau mengasihani mereka. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ayat ini kayaknya kejam sekali, betul? Kok Tuhan kejam sekali ya. Bahkan dikatakan haruslah engkau menumpas mereka sama sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini bukanlah perintah untuk membunuh secara sembarangan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat konteksnya, kenapa sih sampai Tuhan suruh bangsa Israel itu menumpas bangsa-bangsa yang lain? Itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk melakukan penghukuman kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa-bangsa Kanaan ini kan penyembah-penyembah berhala, betul? Dan Tuhan memakai bangsa Israel untuk menghukum mereka atas ketidaksetiaan, atas kesesatan berpikir mereka. Itu sebabnya Tuhan berkata tumpas. Tapi Bapak Ibu Saudara, di zaman kita perjanjian baru, bukan itu inti perintahnya lagi. Bukan menumpas, membunuh orang yang bersalah, enggak. Israel dipakai sebagai alat Tuhan untuk menumpas bangsa yang sebenarnya enggak setia. Tidak menghormati Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, prinsip ini memiliki arti rohani, memiliki prinsip rohani. Dalam perjanjian baru kita tidak lagi diperintahkan untuk membinasakan manusia, genosida gitu ya. Kita tidak lagi diperintahkan untuk memusnahkan manusia. Kita harus membedakan yang mana perintah historis dan yang mana prinsip rohaninya. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang peperangan rohani. Peperangan kita bukan lagi melawan darah dan daging. Tetapi perjuangan kita adalah melawan dosa, melawan penguasa-penguasa yang gelap. Justru sekarang kita Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat apa yang harus kita matikan, apa yang harus kita tumpas. Kita akan buka firman Tuhan, Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi.
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sama ya, di perjanjian lama Tuhan menyuruh menumpas. Di perjanjian baru Tuhan menyuruh matikan semua. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kalimatnya, Tuhan itu tidak berkata batasi keinginan daging. Enggak. Kendalikan keinginan daging. Enggak. Tapi apa yang Tuhan katakan? Matikan. Matikan keinginan daging. Sama ya. Kalau kita lihat kehidupan bangsa Israel dengan kehidupan kita sekarang. Matikan keinginan daging. Bukan batasi, sikit-sikit boleh, enggak. Tapi gimana caranya? Kita buka Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Cara untuk mematikan perbuatan daging apa? Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa mematikan daging kita dengan kekuatan kita. Di dalam diri kita ini adalah bait Allah, betul? Di dalam diri kita ada keinginan daging, ada keinginan roh. Kenapa? Karena kita ada daging di sini. Di sini juga ada Roh Kudus. Roh Kudus ini punya keinginan. Firman Tuhan berkata, untuk kita bisa mematikan keinginan daging, kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh roh. Perintah Tuhan, matikan keinginan daging, tapi itu susahnya minta ampun, betul? Tapi ketika kita memberikan diri kita Roh Kudus itulah yang akan membantu kita mematikan keinginan daging. Sama seperti bangsa Israel, perhatikan kembali. Ulangan 7 ayat 2, di bawahnya Kak, coba. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu. Sehingga engkau memukul mereka kalah. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Bukan mereka yang berjuang sendiri. Jelas ya? Bukan bangsa Israel yang berjuang fight. Tetapi kenapa mereka bisa mengalahkan bangsa itu? Karena diserahkan oleh Tuhan. Allah telah menyerahkan mereka kepadamu. Sehingga engkau memukul kalah. Ibarat di sini ada orang mau kita tonjok, ini udah mau mati sebenarnya. Gitu ya. Jadi tinggal pukul aja. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara kita untuk mematikan keinginan daging itu dimulai dari relasi yang dekat dengan Tuhan. Gak mungkin kita bisa mematikan daging kalau kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang gampang mengampuni. Amin. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang lebih sabar. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika engkau memberi diri dipimpin oleh Roh, engkau dimampukan mengalahkan, bahkan mematikan keinginan daging. Tuhan menghendaki umatnya berpisah total dari hal-hal yang bisa merusak iman. Keinginan daging itu sangat merusak iman. Beberapa waktu yang lalu Pak Gembala berkata ada penyesat dari luar, ada penyesat dari dalam. Dan penyesat dari dalam itu adalah keinginan daging. Yang menghancurkan dari dalam itu adalah keinginan daging. Toleransi terhadap hal-hal yang kecil itu kadang membuat kita kepada kejatuhan yang besar. Itu sebabnya yang pertama, tanggung jawab kita ketika kita memiliki identitas sebagai bangsa yang kudus adalah jangan bersekutu dengan yang gelap. Amin. Amin. Ingat, Tuhan ingin menyatakan kebesarannya melalui hidupmu, melalui hidup kita.
Tetapi kita punya tanggung jawab atas identitas itu. Firman Tuhan berkata, semakin seorang menyucikan dirinya, semakin Tuhan akan memakai hidupnya. Sebabnya tanggung jawab kita untuk tidak bersekutu dengan yang gelap, untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging, itu harus kita lakukan. Kita harus mengingat identitas kita. Amin. Yang kedua, ayat yang ketiga, janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Tuhan gak mau satu orang pun yang menyimpang dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kasih perintah. Yang kedua di sini, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kamu bangsa yang kudus. Tuhan ingin menyatakan kebesarannya melalui hidupmu. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Bapak Ibu Saudara, terkadang cinta itu bisa menjadi jebakan rohani. Jangan engkau mengawin dengan mereka. Yang belum nikah ini ya kan. Kalau yang udah nikah enggak. Ya. Enggak itu lagi apanya, levelnya. Level yang sudah menikah adalah jangan kau berikan anakmu, anak laki-lakimu, anak perempuanmu menikah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang belum menikah ada tugasnya, yang sudah menikah juga punya tanggung jawab. Tuhan perintahkan kepada setiap orang tua, jangan kau berikan. Gak apa-apa dia nangis-nangis sebulan karena gak dikasih restu. Perintah Tuhan ini untuk tidak kawin campur kelihatannya kejam. Tapi Tuhan sedang melindungi umat yang kudus ini. Pergaulan yang salah itu akan membawa mereka menyembah ilah lain. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Istilah ini dipakai untuk sebenarnya ya, hewan yang dipasangkan dalam bajak tetapi berbeda jenis atau kekuatan. Misalnya lembu dan keledai. Nah ini perhatikan. Ini contohnya, ya gambarnya Kak. Ya, kira-kira begini. Satu keledai, satu lembu, atau satu apa lah itu ya. Nggak match. Kenapa? Kalau begini, yang ada begini, next tanduk menanduk. Karena yang satu arahnya mau ke sana, yang satu arahnya mau ke sini. Yang satu mau ke gereja, yang satu udah bobo-bobo aja. Ini contoh pasangan yang tidak seimbang, cooknya berbeda. Kalau kita umpamakan Tuhan bisa khawatir, ini kekhawatiran Tuhan. Nanti mereka nyimpang, kata Tuhan. Jangan kau beri anakmu, nanti mereka nyimpang. Ya walaupun Tuhan mungkin gak khawatir ya, tapi kalau kita buat istilah, apa kekhawatiran Tuhan? Ini kekhawatiran Tuhan. Nanti nyimpang anakmu. Gak lagi menyembah Tuhan. Kalau tidak lagi menyembah Tuhan, repot. Hati-hati memilih ikatan yang menentukan arah hidup. Kenapa Tuhan harus buat khusus untuk pernikahan ini? Kenapa? Karena pernikahan itu adalah sesuatu yang akan menentukan arah hidup. Anak-anak muda, berdoalah untuk pasanganmu, untuk calon pasanganmu. Amin. Sungguh-sungguh berdoalah supaya Tuhan memberikan engkau pasangan yang takut akan Tuhan. Sambil engkau juga memperbaiki dirimu. Jangan nanti kita dapat yang takut akan Tuhan, dia jong dapat kita. Kita berdoa, Tuhan aku mau dapat yang pengen yang takut akan Tuhan. Tapi kita gak takut akan Tuhan. Oke, kita enak, dia jong. Tapi berdoalah supaya engkau mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan. Karena pernikahan itu Bapak Ibu Saudara enggak sehari 2 hari.
Betul, yang menikah sudah merasakan pernikahan. Akan ada banyak hal-hal yang terjadi dalam pernikahan. Itu sebabnya nggak boleh sembarangan. Kristen aja nggak cukup, harus yang takut akan Tuhan. Iya Mi, ada cowokku, baik dia loh. Dibelikannya aku donat terus, belikannya aku baju. Oh, gereja dia, itu dia Mi, nggak gereja dia. Kristennya dia memang, cuma nggak mau dia gereja. Tapi baik loh orangnya Mi. Nah yang ini juga harus hati-hati. Karena Bapak Ibu Saudara perhatikan, memiliki pasangan yang hanya sekedar baik itu nggak cukup. Karena di dalam pernikahan ada banyak hal yang terjadi. Engkau harus punya pasangan yang tahu kemana dia menghadap ketika dia menghadapi masa sulit. Kadang banyak orang baik, tapi gitu temu masalah, nggak tahu dia akhirnya pusing sendiri, down sendiri. Tetapi kalau orang yang takut akan Tuhan, dia tahu kemana dia harus menghadap ketika dia punya masalah. Itu sebabnya doakan pasanganmu. Yang sudah pacaran juga, jaga hidup kudus. Amin. Hormati Tuhan dalam masa-masa pacaran. Saya mau kesaksian. Pak Gembala ketika nembak saya, dor. Dia bilang begini, mau gak jadi istriku? Dia gak bilang mau gak jadi pacarku. Mau, bilang langsung, gak ada perlawanan. Mau. Saya bilang. Ya, akhirnya kami menjalin hubungan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kami menjalin hubungan ini, kami langsung sepakat. Yuk kita bangun nilai-nilai di dalam pertemanan kita ini, di dalam hubungan kita ini. Apa nilai-nilai yang harus kita pegang? Apa nilai-nilai yang harus kita lakukan? Sebab kita juga harus menghormati Tuhan dalam masa pranikah kita ini. Itu sebabnya kami membuat batasan dalam pernikahan kami. Terdengar ekstrim Bapak Ibu Saudara, tapi ini yang benar real kami lakukan. Yang pertama, kita nggak boleh pegangan tangan, nggak boleh cium-ciuman, nggak boleh peluk-pelukan, dan lain-lain yang menjerumus kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan, kalau Paulus pernah berkata, tirulah teladanku, aku mau berkata dalam hal ini ya, tirulah teladanku. Ada nggak keinginan untuk peluk, cium, pegang? Ada. Tapi nilai-nilai yang sudah kami tanam itu menjadi alarm ketika mau pegang. Ada nilai, engkau sudah menetapkan. Itu sebabnya orang-orang yang menetapkan nilai-nilai dalam dirinya, itu akan menentukan cara dia bertindak. Kami mau menghormati Tuhan dalam masa pranikah. Anak-anak muda, dalam yang sudah pacaran maupun yang belum pacaran, dalam masa pranikah ini, engkau harus menghormati Tuhan. Engkau harus mengerti identitasmu. Agak kesini pandangan kan, saat udah menikah itu agak inilah, ada tiga di sini. Ada banyak 3 orang di sana di belakangnya. Bisa juga berarti ke sini. Ya, tapi kebanyakan di sini. Dalam masa pranikah, dalam masa pacaran, hormatilah Tuhan atas masa pranikah kalian. Mengerti identitasmu. Engkau bukan orang-orang dunia. Engkau sudah dipanggil Tuhan, engkau sudah dipisahkan Tuhan, dan Tuhan ingin menyatakan kebesaran yang melalui hidupmu. Tapi tanggung jawabmu sebagai pemilik identitas bangsa yang kudus harus kamu jaga. Yang lain boleh raba sana, raba sini, pegang sana, pegang sini, cium sana, cium sini. Tapi anak-anak muda, GPD Kruspalva harus jaga hidup. Amin. Harus jaga hidup. Terus gak usah dulu cepat-cepat kali pacaran. SMP jangan dulu pacaran. Ya. Sebab apa? Engkau bangsa yang kudus. Tuhan ingin memakai. Saya teringat kepada kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Namanya Reinhard Bonnke.
Dia sewaktu muda mendapatkan visi dari Tuhan. Suatu saat Tuhan akan memakai dia luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, semenjak dia tahu visi Tuhan dalam hidupnya, dia menjaga hidupnya kudus. Termasuk tidak pernah mencium pacarnya. Karena aku tahu suatu saat Tuhan akan benar memakai. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, Reinhard Bonnke tidak berbicara di depan 30, 50, 100, 100 ribu, enggak, jutaan. Saya pernah melihat KKR-nya, 3,6 juta. KKR-nya nggak kuat di stadion, harus di padang gurun. Tapi ini adalah contoh anak muda yang menjaga hidupnya kudus. Mungkin kita berpikir, kan Tuhan bisa memakai orang yang rusak, betul. Tetapi Tuhan lebih memakai orang yang menjaga hidupnya kudus. Amin. Itu sebabnya jangan main-main dengan kekudusan hidup. Tuhan, ayat 1 Petrus 2 ayat 9 tadi sangat jelas. Melalui kamu, Tuhan ingin menyatakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Tapi gimana Tuhan mau memakai orang yang hidupnya sembarangan? Orang tua, jangan engkau memberi anakmu kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, dan pas di bagian ini, saya beristirahat sebentar. Saya buka YouTube. Ternyata semalam anaknya Philip Mantova menikah, Vanessa Mantova. Terus saya baca-baca komen dan banyak kesaksian. Philip Mantova, dia dari Vanessa ini kecil, dia sudah berdoa supaya Tuhan kasih Vanessa ini pasangan yang takut akan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Doanya itu dijawab Tuhan. Vanessa mendapat seorang pria, a man of God. Pria yang takut akan Tuhan. Ganteng, kaya, berpendidikan. Dan ketika dalam pemberkatan itu saya dengar, ada kesaksian di dalam pemberkatan itu. Ternyata bukan hanya bapaknya aja yang pengen anaknya dapat yang terbaik dari Tuhan. Vanessa-nya sendiri punya komitmen. Dia punya komitmen bilang gini, bahkan orang-orang tahu, sampai orang-orang mengejek dia. Dia berdoa suatu saat, Tuhan, aku hanya akan menikah, hanya akan pacaran dengan calon suamiku. Artinya aku hanya akan sekali pacaran. Orang-orang semua bilang, gak mungkin. Mungkin di sini kan yang sudah beberapa kali pacaran udah gagal lah ya kan. Tapi masih ada yang belum pernah pacaran kan. Yuk bikin komitmen. Ya. Jen, bikin komitmen Jen. Bapak Ibu Saudara, terus dia bilang gini, Vanessa bilang gini. Ya seperti yang saya ceritakan tadi. Saya berdoa kepada Tuhan, saya hanya akan berkencan dengan dengan suami yang Tuhan pilihkan. Artinya saya akan hanya sekali pacaran. Dan itu Tuhan kerjakan. Banyak orang yang berkata enggak mungkin. Tapi dia bilang gini, ketika saya buat komitmen itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan buat jalannya. Masalahnya saya dulu enggak buat komitmen gitu pula. Tapi saya pernah buat komitmen yang agak mirip-mirip Bapak Ibu Saudara. Tapi enggak se-ekstrim dia. Saya dulu waktu SMP, saya punya kakak rohani. Kakak rohani saya ini bilang, Ven, kakak punya prinsip, kakak tidak akan pacaran sampai kakak umur 20 tahun. Karena masa SMP, SMA kadang kita masih alay, susah jaga perasaan, belum matang. Jadi saya kakak komitmen pacaran setelah umur 20. Dia enggak bilang, Ven kau juga harus seperti itu, enggak dibilangnya. Tapi saya terinspirasi dari dia. Waktu itu saya masih SMP, kayaknya mungkin masih kelas 6. Soalnya kami enggak jumpa ya, saya di SMP, maksudnya enggak jumpa apanya. Saya kelas 6, dia udah pergi kuliah gitu ya. Jadi saya kayak Sepin ya,
Waktu masih kelas 6 SD saya udah ikut youth. Jadi saya dibawa-bawanya ikut youth. Saya terinspirasi waktu itu. Saya buat juga komitmen ini di hadapan Tuhan. Tuhan, nah ini ada Sepien, semoga didengarnya. Semoga terinspirasi. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan, aku tidak akan pacaran sampai umur 20 tahun. Ini doaku di hadapan Tuhan. Dan benaran Bapak Ibu Saudara, sampai saya umur 20 tahun, ada enggak yang kusukai banyak? Ada enggak yang menyukaiku banyak kali? Secantik ini, boh, ragu kau sama aku. Dan pernahkah kami ingin dekat sama seseorang? Pernah, tapi tidak jadi. Jadi ketika kita buat komitmen, Tuhan akan membuat jalannya. Akhirnya benaran Bapak Ibu Saudara, saya pacaran pertama setelah umur saya 20 tahun. Orang teman saya kalau udah malam minggu SMP masih, udah pacaran kemana-mana, jalan kemana-mana. Tapi anak-anak muda di sini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau adalah bangsa yang kudus. Hidup kita nggak boleh sama dengan dunia, dengan cara-cara dunia. Mungkin ada yang tahun kelahirannya tahun 90-an di sini. Belum, tetap doakan. Belum, udah segini umurku, belum dapat yang takut akan Tuhan, kayak mana? Yang bagus-bagus di gereja, udah punya orang semua. Iya, lah yang bagus-bagusnya udah punya orang semua. Aku kayak mana Tuhan? Tuhan bisa impor dari luar. Itu sebabnya doakan. Tuhan tidak mau kawin campur, amin. Sebab Tuhan mau melalui hidupmu, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan tidak mau kita menyimpang. Bapak Ibu Saudara kadang begini, anak-anak muda ya, bukan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara udah ada pasangan. Anak-anak muda perhatikan, yang seiman aja kadang banyak kali bentrok dalam rumah tangga. Apalagi yang tidak seiman. Jadi meminimalisir ya pernikahan, konflik-konflik pernikahan. Milikilah pasangan yang punya nilai-nilai yang sama. Yang takut akan Tuhan. Amin. Semoga terinspirasi yang belum pacaran. Wanda udah pacaran? Oh amin. Bikin ketetapanmu di hadapan Tuhan, janjimu di hadapan Tuhan yang akan tolong. Amin. Yang ketiga, apa tanggung jawab kita? Menghancurkan berhala rohani. Ayat yang kelima. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Mungkin kita berpikir gini, Bu Gembala, aku dari orok, dari lahir udah Kristen. Gak pernah aku nyembah berhala, gak pernah nyembah patung. Ini gak relate sama aku. Tapi kita akan lihat. Kolose 3 ayat 5, next. Ya. Kolose 3 ayat 5, matikanlah, ini tadi udah kita baca ya. Perbuatan-perbuatan daging yang sudah kita baca. Tapi di endingnya juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Efesus 5 ayat 5. Orang yang serakah artinya apa? Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi Alkitab menyamakan keserakahan sebagai apa? Penyembahan berhala. Tamak, rakus, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang sesuai, yang sepantasnya. Yes, ambisius over. Sampai-sampai tidak menghormati Tuhan. Israel ketika mereka Tuhan kasih mana, mereka bosan. Lalu mereka minta daging, betul ya? Mereka minta, mau makan daging lah, katanya sama Tuhan, katanya sama Musa. Akhirnya didengar Tuhan enggak? Didengar. Tuhan kirimkan apa? Burung puyuh, ya.
apa yang terjadi ketika Tuhan mengirimkan berkat burung puyuh kepada mereka? Yang mereka lakukan adalah, belum habis yang di mulut udah ditangkapi lagi. Serakah. Tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah dan kerajaan Kristus. Kalau kita mau dapat berkat yang utuh dari identitas kita sebagai bangsa yang kudus, kita juga harus termasuk menjaga hal-hal yang seperti ini, jangan serakah. Kadang dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara ada keserakahan kita masing-masing, betul? Yang membuat kita kadang gak layak menerima berkat yang utuh dari Tuhan, berkat maksimal dari Tuhan. Karena masih dilihat Tuhan, dalam hal ini kau serakah. Yang sana dalam hal ini masih serakah. Itu disamakan dengan penyembahan berhala yang harus dihancurkan. Tadi saya ceritakan, ada bapak-bapak saya kenal. Saya kenal betul bapak ini. Jadi jam 10 udah mau ibadah. Dalam hatinya udah ngomong, udah berhenti, sekarang siap-siap ibadah. Tapi waktu itu dia lagi potong-potong pinang. Dikupasinya pinangnya, bentar lagi. Dijual nanti dipajak, lumayan. Makin kencang, sudah cukup, siap-siap ibadah. Ya, tengoknya jam, masih sempat. Dipotonginya, pinangnya dipotonginya, lumayan. Tapi tahu terjadi apa yang terjadi tiba-tiba? Bukan pinang itu lagi yang dipotongnya. Tangannya terpotong, terlepas. Memang gak tulangnya, ini bagian banyak ini terpotong semua daging-dagingnya. Langsung dia bilang, ampun Tuhan. Kenapa? Keserakahan menggeser posisi Tuhan dalam hatinya. Dia tidak lagi menghormati untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan kasih kita identitas, tapi ada tanggung jawab di dalam identitas itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu melakukan tanggung jawab kita sebagai bangsa yang kudus? Karena kekudusan adalah syarat utama Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Saya tadi sudah katakan, semakin seorang menguduskan hidupnya, maka semakin dia akan dipakai Tuhan. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang khusus, umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya tujuan hidup kita Bapak Ibu Saudara adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk Tuhan menyatakan kebesarannya melalui hidup kita. Tapi di balik identitas itu ada tanggung jawab. Ada hal-hal yang harus kita taati. Saya hari ini fokus hanya kepada bangsa yang kudus. Mungkin minggu depan akan dilanjutkan Pak Gembala lagi. Umat kesayangan. Tapi saya spill sedikit. Atau masih dilanjut saya nggak tahu. Tapi saya spill sedikit. Saya ketika membaca ini terharu saudara. Dikatakan kan identitas kita itu adalah sebagai bangsa yang kudus. Umat kesayangan Tuhan. Umatnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang harta Tuhan yang paling berharga. Ada lagu Batak. Anak koki doha moraon dia. Artinya apa? Anakku adalah hartaku yang paling berharga. Tuhan juga berkata yang sama loh Bapak Ibu Saudara. Engkau adalah hartaku yang paling berharga. Padahal kalau kita membaca kitab Wahyu, di sorga itu ada emas, permata, banyak mutiara-mutiara. Tapi Tuhan mengatakan engkau hartaku paling berharga. Kadang kalau kita lihat diri kita, masa sih aku ini harta paling berharga? Tapi Tuhan katakan engkau hartaku paling berharga. Itu sebabnya sampai Tuhan mati datang. Supaya hartanya yang berharga ini selamat semua. Dan supaya melalui hartanya yang berharga ini Tuhan menyatakan kemuliaannya. Mengertilah identitas kita, amin. Bangsa yang kudus, harta kesayangan Tuhan.
Jadi mulai hari ini pandang dirimu sebagai orang yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Amin. Karena memang Tuhan memandang kau sebagai harta kesayangannya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saya undang pemain musik